Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 tentang landasan filosofi idealisme dan realisme. Simak video berikut ini ya. Nah, yang A, landasan filosofi pendidikan secara umum. Nah, landasan sebagai alas dasar atau tumpuannya. Nah, filosofinya terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, nah yaitu philo yang artinya cinta, nah dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, landasan filosofi pendidikan ini asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan yang bersifat filsafat, yaitu pendekatan yang lebih kompresif, spekulatif dan normatif. Nah, yang B, aliran-aliran filosofi. Nah, idealisme. Yang pertama, idealisme. Nah, idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme ini berasal dari bahasa Inggris, nah yaitu idealis. Nah, istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz. Nah, pada abad mulai dari abad 18. Nah, idealisme ini diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Nah, ada beberapa pengertian dari idealisme ini. Yang pertama, adanya suatu teori bahwa alam semesta beserta isinya adalah suatu penjelmaan pikiran. Yang kedua, realitas dijelaskan berkenaan dengan gejala-gejala praktis seperti pikiran diri, ide-ide, pemikiran mutlak dan lain sebagainya, dan bukan berkenaan dengan materi. Nah, yang tiga, hanya ada aktivitas berjenis pikiran dan isi pikiran yang ada. Dunia internal tidak berserta fisik. Filsafat idealisme. Nah, yang pertama menurut Plato tentang teori pengetahuan idealisme. Nah, mengemukakan pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan hasil akal bakal. Nah, karena akal dapat membedakan bentuk spiritual murni dan benda-benda di luar penjelasan material. Nah, yang kedua menurut Immanuel Kant. Nah, ia menyebutkan filsafat idealis transcendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri. Nah, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Nah, yang ketiga, menurut Pascal, kesimpulan dari pemikiran menurut Pascal ini adalah yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama menggunakan akal, yang kedua dari hati. Nah, yang kedua realisme. Nah, realisme ini adalah berasal dari kata Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Nah, sepanjang sejarah realisme ini telah memiliki tema umum yang disebut prinsip atau tesis kemerdekaan. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh aliran realisme. Nah, yang pertama Aristoteles, yang adalah murid dari seorang guru yang beraliran idealisme, yaitu Plato. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Nah, Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal.
dan khusus. Nah, yang kedua menurut Francis Francke. Nah, menurut Francis Francke, pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dan dunia fakta. Selanjutnya, konsep filsafat menurut aliran realisme. Yang pertama, metafisika realisme, kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik. Materialisme, kenyataan material dan imaterial. Dualisme, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Pluralisme. Yang kedua, humanlegalisme adalah hakikat manusia terletak pada yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga, epistemologi realisme adalah dengan sendirinya tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia dan kenyataan pada diketahui oleh pikiran. Nah, yang keempat, aksiologi realisme adalah tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji pada kehidupan. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan aliran realisme. Yang pertama, belajar pada dasar mengutamakan perhatian pada peserta didik seperti apa yang adanya. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak didik. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek mater yang telah ditentukan. Implikasi aliran realisme dalam pendidikan. Nah, menurut Power 1928, ia mengemukakan implikasi pendidikan realisme sebagai berikut. Yang pertama, tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan dasar atau bakat serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode belajar tergantung pada pengalaman langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Yang keempat, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercayai. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam pelajaran. Yang lima, peran pendidik menguasai pengetahuan terampil dalam teknik